wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti menjumpai Anda kembali dalam program TVRI Sport. Pemirsa, tentunya ada banyak sekali berbagai cabang lomba yang berkembang di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Mulai dari olahraga yang menggunakan kaki, tangan maupun alat bantu lainnya. Nah, salah satu olahraga yang akan kita bahas hari ini ialah olahraga futsal. Menarik sekali pemirsa, lantas bagaimana kaula muda menjadi perkembangan futsal itu sendiri di Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Saat ini kita akan membahas dalam TVRI Sport edisi 22 Maret 2024 dengan tema menuju futsal olahraga prestasi. Dan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa sekali yaitu Bang Ziko Febriansyah yang merupakan pembina Liga AAV Sumsel, Wasekjen AFK Palembang serta anggota KONI Palembang. Selamat siang Bang Ziko. Selamat siang, Mbak. Salam olahraga ya Bang. Salam olahraga, Jaya. Nah, sehat ya Bang hari ini? Alhamdulillah. Tentunya sehat ya Bang, karena kita kemarin juga sama-sama menonton kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia versus Vietnam 1-0, luar biasa sekali. Nah Bang, terkait dengan tema kita hari ini menuju futsal olahraga prestasi, bisa diceritakan sedikit Bang bagaimana perkembangan futsal di Provinsi Sumatera Selatan khususnya? Alhamdulillah kalau olahraga futsal saat ini sudah sangat berkembang sekali, mulai dari kompetisi tingkat usia bawah, dalam hal ini pembinaan di usia tingkat SD, SMP maupun di SMA. Nah, bersinergi dengan hal ini bahwasannya futsal sudah menjadi bagian penting dalam olahraga yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari prestasi, kemudian juga kompetisi, kemudian juga kepelatihan, semuanya berujung nantinya ke prestasi. Insya Allah dalam waktu dekat seluruh AFKAP, AFKOD ataupun juga Asosiasi Futsal Provinsi akan mengadakan berbagai lomba. Tujuannya cuma satu, untuk mencetak atlet-atlet berprestasi, atlet-atlet yang siap untuk berjuang nantinya untuk Sumatera Selatan. Ya, itu kan dari perkembangan yang ada di futsal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lalu bisa diceritakan sedikit Bang terkait dengan AAV yang ada di Sumsel ini? Kalau AAV yang ada di Sumsel, kita balik ke belakang dulu. AAV ini ada di Palembang itu di tahun 2016. 2016, saat ini sudah 2024. Awalnya kita pesimis sebenarnya untuk membuka mindset teman-teman pelatih-pelatih ini atau akademi-akademi futsal. Bagaimana kira-kira mereka bisa berkembang. Tuh, dari yang hanya 2 akademi atau 2 sekolah futsal, kemudian alhamdulillah sekarang sudah menjadi puluhan. Bahkan sampai dengan update terakhir kita rapat di Asosiasi Futsal Provinsi, rapat AAV Sumsel, sekarang sudah ada 10 regional yang ada di Sumatera Selatan. Dari 1, 2, kemudian berkembang menjadi 10 regional. Harapan dari kami selaku pembina, baik dari AFKAP maupun AFKOD, semuanya bisa bersumbangsi untuk mencetak akademi-akademi, atlet-atlet yang nantinya akan bisa berprestasi lagi. Target kita di 2025, 17 kabupaten kota itu sudah punya AAV masing-masing. Target kita. Tadi dijelaskan bahwasannya saat ini AAV Sumsel khususnya itu tuh terbagi menjadi beberapa regional. Untuk saat ini Bang, beberapa kabupaten kota yang sudah tergabung dengan AAV? Kalau kabupaten kota untuk Palembang itu sudah ada 2 regional. Jadi ada regional 1, regional 2. Bahkan terakhir itu mau ada regional 3. Tidak tertutup kemungkinan karena pelatih-pelatih yang labelnya sudah berlisensi minimal level 1 nasional itu sudah puluhan orang. Dari 2016 sampai dengan terakhir kemarin 2024 yang ikut lisensi itu sudah sangat banyak sekali. Jadi pelatih-pelatih ini mereka sudah berlisensi, kemudian mereka ingin membentuk akademi atau sekolah futsal, baik nanti anak-anak mereka dari sekolah masing-masing ataupun juga membuka open member untuk pemain-pemain yang dari luar. Setidaknya Palembang kita optimis bisa sampai dengan 3 regional seperti di kota lain, seperti di Medan, kemudian di Jakarta itu sampai regional 6 untuk AAV-nya. Nah untuk yang lain itu kita sudah ada di regional Lubuk Linggau,
Itu mencakup juga Musirawas, nanti ambil bagian di situ. Kemudian juga ada Oku Raya. Oku Raya itu mencakup 3 kabupaten, ada Oku Timur, kemudian Oku Selatan sama Oku Induk. Kemudian juga ada Kabupaten Lahat atau Kota Lahat. Kemudian yang berikutnya ada Muba. Ada Muba, Banyuasin. Kemudian Empat Lawang dan Pagaralam. Nah, target kita ke depan ada Pali, Kabupaten Pali, kemudian Oki dan OI. Ya, insya Allah kalau memang teman-teman yang ada di bidang kepelatihan dan juga bidang kompetisi dan pembinaan usia dini ini bisa bersinergi, insya Allah nanti AAFI itu bisa menjadi bagian dari kompetisi yang memang layak lah untuk disupport berikutnya. Ya, kita doakan bersama ya Bang, semoga AAFI di Sumsel ini khususnya makin maju. Dan untuk berarti ketika kita berada di regional di AAFI itu sendiri, berarti kita bisa dong Bang untuk membentuk tim futsal baru ataupun dari sekolah bisa bergabung di AAFI? Bisa. Itu bagaimana mekanismenya Bang? Mekanismenya seperti ini. Jadi yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah SDM-nya. Jadi kalau kita mau membentuk akademi futsal ya sudah barang tentu SDM pertama ialah pelatih. Pelatih, ya. Jadi teman-teman ini kebanyakan pelatih-pelatih itu datangnya bukan hanya dari guru olahraga atau guru PJOK, tapi juga dari teman-teman di luar circle itu kan. Jadi mereka membentuk akademi dengan tujuan satu. Anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu, kemudian kemampuan yang memang sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, seperti itu. Karena sampai sekarang ini kurikulum futsal itu ya kurikulum yang sedang dikembangkan. Karena untuk mencapai level top up-nya itu ya balik lagi harus dipersiapkan matang. Yang paling utama dipersiapkan ialah pelatihnya. Tuh. Jadi kalau umpama pelatihnya siap, ya insya Allah untuk kedepannya mau itu membentuk akademi futsal, tim futsal atau sekolah futsal, baik dari sekolah regional maupun di luar itu, insya Allah bisa. Mudah jadi jalannya itu Bang. Iya, benar. Nah, kalau untuk sekolah futsal sendiri Bang, di Palembang sendiri sudah ada berapa atau di mana? Kalau di Palembang ini untuk perkembangannya, karena AAFI ini menjadi salah satu gerbang akademi atau tim futsal itu untuk berkembang. Jadi untuk di regional 1 saja dulu di awalnya kita sudah punya sekitar ya hampir 30-an akademi atau sekolah futsal. Itu baru 1 regional. Ditambah lagi sekarang ada regional kedua, itu sudah tambah lagi. Baik dari usia 13 tahun, kemudian usia 14 tahun, kemudian usia 16 tahun. Jadi akademi-akademi inilah nanti yang bersinergi untuk mencetak pemain-pemain futsal nantinya ke depan. Mungkin kalau di total hampir 100 Mbak sekarang ini. Luar biasa sekali. Itu hanya di Palembang. Bahkan umurnya saja mulai dari 13 tahun 13 itu sudah tahun. ada ya Bang? Nah untuk regional 1 insya Allah nanti di April, di akhir April kita akan membuka jenjang usia yang baru Mbak. Baru akan dilaksanakan itu usia 11 tahun. Wow, lebih mudah lagi dong. Iya, jadi kita akan menggandeng pelatih-pelatih SD. Sebenarnya SD itu adalah gerbang paling pertama sebenarnya, karena memang itulah tugas-tugas guru-guru PJOK ataupun pelatih-pelatih ekstrakurikuler yang ada di SD, bahwasannya mereka menjadi gerbang utama untuk mempersiapkan calon-calon pemain-pemain untuk masa depan. Kalau yang sudah lewat dari SD kemudian ke SMP SMA mereka hanya melanjutkan. Betul. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Dan melanjutkan tema kita tadi Bang. Pada dasarnya futsal ini memang sekedar olahraga atau bisa menjadi ladang prestasi bagi Abang sendiri? Kalau futsal ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Satu sebagai hobi, kemudian yang kedua sebagai ranah pembinaan. Kemudian yang ketiga bisa dijadikan sebagai ranah profesi. Kalau di AAFI nasional itu kita ada di AAFI nasional, sebagian besar teman-teman pelatih-pelatih yang ada di AAFI nasional itu berprofesi sebagai pelatih yang memang bertumpu pada yang namanya futsal. Seperti kita kasih contoh, ada Coach Sayan Karmadi itu dari Papage Banua, kemudian ada Coach Donzol, kemudian ada juga Bang Ferdian Sadidi selaku founder dari AAFI. Mereka menjadikan futsal ini sebagai hobi, kemudian
ranah mereka untuk membina pemain-pemain baik putra maupun putri, dan yang terakhir Profesi bisa mereka. menjadi sebagai profesi. Tapi tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Bagaimana dan apa yang akan kita lakukan untuk futsal ini ke depannya, seperti itu. Kalau untuk tim-timnya sendiri Bang, kira-kira bisa nggak mencapai atau mencakup ke prestasi futsal itu sendiri? Bisa sebenarnya, tapi kebanyakan kalau usia pembinaan ini mereka stucknya sampai di usia 16 tahun. Karena setelah itu mereka mencapai usia prestasi. Jadi usia pembinaan itu maksimalnya itu 16 tahun. Setelah 16 tahun ke atas itu mereka langsung ke prestasi. Nah, biasanya untuk ke usia prestasi itu anak-anak ini sudah mencapai level up mereka, kemudian bisa menjadi apa ya, ujung tombak lah, baik di kota maupun di provinsi, seperti itu. Tapi sangat sedikit sekali tim-tim yang memang mempersiapkan diri untuk ke arah situ. Karena banyak hobi ya Bang ya? Iya, banyak kan hobi, kemudian ya mereka ini biasanya battle-nya itu mereka cuma dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Mau ke atasnya lagi mereka ya itu tadi terkendala masalah tim-tim yang memang siap atau tidak untuk menyalurkan adik-adik ini untuk ke jenjang yang prestasi seperti itu. Lalu gimana nih Bang, pembinaan dari tingkat sekolah yang mengarah ke AAFI sendiri untuk mencapai tingkat kompetisi yang futsal yang tinggi? Kalau sekolah reguler itu biasanya mereka ada beberapa sebenarnya sekolah reguler yang ikut ambil bagian di AAFI. Contohnya di sekolah kami sendiri itu SMP Negeri 4, kita sebagian besar anak-anak itu kita salurkan ke AAFI. Ke AAFI. Jadi kita buat 2 tim, 1 tim itu untuk yang bergabung dengan anak-anak dari sekolah lain, 1 lagi memang khusus anak-anak dari sekolah kita. Dan ini juga ditiru oleh beberapa sekolah yang lain. Karena apa? Karena nantinya kalau mereka itu ikut di tim luar, sama kayak kita lagi kursus, Mbak. Jadi kita dapat pembelajaran yang reguler itu di sekolah. Nah, kita dapat pembelajaran tambahan itu di akademi atau di sekolah futsal. Jadi seperti itu. Nah, kebanyakan nantinya efek baiknya adalah anak-anak yang ambil bagian di sekolah-sekolah futsal atau tim-tim futsal nanti kembali lagi ketika mereka membela tim sekolah mereka masing-masing, sudah barang tentu prestasi yang ingin didapat. Betul. Jadi seperti itu. Ada materi tambahan. Lalu gimana Bang, kalau misalkan kita punya tim di sekolah ini mau didaftarkan ke AAFI itu gimana? Bisa, sangat bisa sekali. Tapi memang syarat AAFI ini ada persyaratan yang harus dilengkapi, Mbak. Salah satunya ialah pelatih itu harus berlisensi. Jadi itu challenge kita. Lisensi itu dikeluarkan langsung oleh PSSI, kemudian berkolaborasi dengan FFI, Federasi Futsal Indonesia. Penyelenggaranya itu bisa asosiasi futsal provinsi ataupun asosiasi futsal kabupaten ataupun kota. Jadi nanti jadi istilah kata tuh seperti ini, Mbak. Lisensi itu menjadi ijazahnya. Ijazah, betul. Ijazahnya pelatih-pelatih itu bahwasanya nih aku sudah ambil bagian dalam kepelatihan. Gitu ya? Jadi percuma kalau kita mampu melatih anak-anak tapi kita nggak punya ijazah. Sama saja kita nggak diakui oleh tim-tim lain ataupun juga dari AAFI itu sendiri. Nah, jadi makanya untuk teman-teman yang ada di luar sana, apabila memang memiliki kemampuan untuk melatih, silakan ambil bagian di kursus kepelatihan level 1 nasional. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bang Ziko. Namun kita akan jeda sejenak untuk melanjutkan terkait tema kita, yaitu menuju futsal menjadi ladang prestasi. Tetaplah bersama kami pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Marhaban ya Ramadan.
bulan yang penuh dengan keberkahan dan kesempurnaan. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenikmatan puasa di bulan Ramadan merupakan sebuah keberkahan bagi setiap muslim. Apabila seorang muslim menyanyiakan Ramadan, maka rugilah ia dalam hidupnya. Isilah harimu dengan membaca Al-Quran dan zikir. Semoga Ramadan ini membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program TVRI Sport. Dan kita akan masih melanjutkan tema kita hari ini, yaitu menjadi futsal untuk ladang prestasi. Bersama dengan Bang Ziko, hari ini Bang, kita akan melanjutkan terkait penjelasan yang kita bahas sebelumnya, yaitu pendaftaran klub-klub atau tim-tim futsal yang akan mendaftar di AAFI, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk mekanismenya sendiri, Bang, selain dari persyaratan pelatih sendiri tadi, adakah persyaratan lain yang bisa menjadi untuk pendaftar ke AAFI itu sendiri? Syarat utama tadi memang pelatih, pelatih harus berlisensi atau minimal coaching klinik. Coaching klinik atau pelatihan-pelatihan biasa yang dilakukan oleh AFKAP atau AFKOT. Nah, yang sudah barang tentu harus ada ialah akademinya. Ya, jadi percuma kalau pelatihnya berlisensi tapi akademinya tidak ada. Jadi AAFI sendiri ialah komunitas atau perkumpulan atau paguyupan lah akademi-akademi futsal yang ada di suatu daerah. Kemudian kalau sudah mencukupi batas minimal 6 tim dalam satu regional itu, mereka boleh mendaftar. Nah, daftarnya bagaimana? Silakan hubungi koordinator futsal Sumsel. Itu ada Pak Bagus Prasetyo, beliau koordinator futsal Sumsel. Jadi ada di IG AAFI Regional 1. Jadi beliau yang nantinya mengkondisikan di situ. Silakan komunikasi ke sana. Tuh, seperti tadi saya bilang di awal, ada Palembang 3. Kalau memang mereka komunitasnya sudah jadi, sudah jalan, dan sudah ada kemapanan di situ, silakan, nggak masalah. Kalau dari sekolahnya itu punya satu tim saja, Bang, bisa tetap bisa daftar? Bisa daftar. Asalkan tadi pelatihnya harus ada sertifikat. Harus ada sertifikat atau lisensi tadi kan, seperti itu. Kalau untuk SDM dari timnya sendiri, adakah ketentuan-ketentuan khusus, Bang? Kalau SDM pemain sebenarnya ya paling gampang sih, seperti saya kasih contoh sekolah. Di sekolah negeri itu satu jenjang itu ada 10 kelas. Kalau 10 kelas laki-lakinya ada sekitar ya 300 orang, kalau dikalikan 3 jenjang kan sudah 900 orang. Saya rasa sangat mungkin sekali kalau 900 orang hanya ingin mencari 20 sampai 30 orang pemain, itu sudah jadi wadah sebenarnya. Bisa langsung mau daftar segala macam. Ya. Lalu kita balik lagi ke tema pemirsa terkait dengan gimana sih, Bang, peluang-peluang apa yang membuat futsal ini bisa menjadi ladang prestasi? Kalau ladang prestasi sebenarnya balik lagi ke niat awal dari tim-tim itu sendiri sebenarnya. Ada tim yang memang hanya ingin ikut ambil bagian di kompetisi, ada tim yang ingin naik ke level atas. Jadi tergantung dari niat awal tim-tim itu sendiri sih, bersama dengan komitmen pelatih dan pemain. Kalau prestasi sebenarnya untuk saat ini, karena banyaknya kompetisi yang ada di Kota Palembang, kemudian juga ada di Sumatera Selatan, ya saya rasa prestasi itu pasti bakal dapat. Bahkan sekarang ini ya di tempat-tempat futsal sendiri sudah banyak sekali kompetisi yang ada, baik Tarkam maupun kompetisi liga-liga seperti yang kita adakan sekarang ini.
Tuh. Ya, kan AAF ini selain menjadi wadah pembinaan, apakah ada Bang dalam setahunnya mungkin mengadakan kompetisi ataupun liga? Kalau dari AAF sendiri itu bagaimana? Kalau AFI itu liganya setiap tahun, Mbak. Oh, setiap tahun ada. Setiap tahun. Untuk tahun ini kita mulai dari bulan Januari sampai dengan nanti akhirnya di bulan Oktober. Untuk regional masing-masing. Jadi sekarang di Sumsel itu yang sudah jalan itu regional Lubuk Linggau. Dia jalan bulan 2 tadi, kemudian ada Palembang regional 2. Itu bulan 2 juga. Nah, setelah lebaran nanti insya Allah di pertengahan April atau sampai dengan akhir April itu regional-regional yang lain itu akan ambil bagian. Jadi liga kita itu setiap tahun, Mbak. Nah, yang perlu diingat bahwasannya nanti ada lanjutan dari AAFI regional masing-masing. Jadi regional Palembang juaranya itu nanti akan battle dengan juara dari regional yang lain. Oh, dari kabupaten lain. Kabupaten lain. Jadi kita namakan sebagai Grand Champion Sumsel. Oh, berarti memang dari tingkat kabupaten ke provinsi Ke mungkin provinsi. ya. Nah, nanti juara yang di provinsi itu nanti kita ikutkan di nasional. Alhamdulillah kita sudah ambil bagian di tiga Grand Champion nasional, Mbak. Mulai dari tahun 2017 sampai dengan terakhir kemarin 2023. Wah, luar biasa sekali. Bahkan tahun kemarin juga terakhir ikut dalam Grand Champion yang ada di nasional. Ikut dalam Grand Champion. Alhamdulillah kita sudah sampai sejauh ini kita baru finish di 8 besar nasional, Mbak. Baik dari tim putri maupun juga tim U13. Untuk tim U16 kita masih belum bisa berbuat banyak. Ya, berarti memang tim futsal itu tidak menutup cuman laki-laki saja ya, Bang ya? Iya. Oh, luar biasa sekali. Bahkan yang perempuan juga banyak. Itu berapa persen, Bang, kira-kira untuk di AAFI sendiri yang udah tergabung? Kalau di AAFI sekarang untuk dari 10 regional yang ada, untuk putri itu baru ada di 3 regional, Mbak. Jadi ada di Palembang 1, kemudian ada juga di Okuraya, dan yang terakhir itu akan bergabung kalau tidak salah Pagar Alam. Pagar Alam itu mau ambil bagian di putri. Nah, insya Allah nanti ke depannya putri-putri ini juga akan kita kembangkan juga di regional-regional yang lain. Karena begini, Mbak, kenapa putri ini mau kita gaskan lagi? Karena kita punya tim Liga Pro itu, Mbak, dari 7 tim yang ada di Liga Pro, 3-nya dari Sumatera Selatan, Mbak. Itu yang hebatnya, Mbak. Tuh. Itu yang ke nasional berarti, Bang ya? Iya, yang ikut Liga Pro. Sama kayak Liga Indonesia itu loh, Mbak. Nah, ini yang untuk putrinya kita Liga Profesional Putri. Itu yang dari Palembang atau Dari Sumatera Selatan, Mbak. Dari Sumatera Selatan. Iya, dari Muara Enim 1, kemudian dari Tergabung berarti. Iya, ya? tergabung. Oke. Dan untuk mungkin ada tantangan utama, Bang, yang menjadi futsal ini ketika untuk menjadi ladang prestasi, mulai dari pelatih, pemain, ataupun dari AAFI sendiri, adakah tantangan atau hambatan? Kalau tantangan sebenarnya kita setiap tahun selalu menerima tantangan, Mbak. Hadir terus tantangan-tantangan itu sampai dengan ya saat ini kan. Baik dari kompetisinya, regulasinya yang terus bertambah, kemudian juga bagaimana memanage anak-anak ini biar mereka bisa lebih up lagi ke atasnya kan. Yang jelas kembali lagi ke pelatihnya, anak-anaknya kira-kira bisa tidak challenge itu dijadikan semacam respon. Jadi untuk ke arah yang lebih baik lah seperti itu. Untuk saat ini, Bang, AAFI sendiri kegiatannya dalam perkembangan futsal di Sumatera Selatan apa, Bang? Selain liga, kita juga sering melakukan gathering kan. Ada gathering. Pokoknya di tiap regional itu kita wajibkan nanti untuk gathering pelatih-pelatihnya, kemudian ofisialnya. Kemudian juga tim-tim ini kita arahkan bagaimana cara mereka untuk memanage tim mereka dengan baik. Selain mereka merangkul orang tua selaku pihak kedua dari akademi itu sendiri, kemudian mereka kita challenge juga untuk bagaimana caranya menggait sponsor seperti itu, Mbak. Iya. Karena memang kalau kita berbicara tentang tim, kalau hanya mengandalkan support dari anak-anak, ya saya rasa agak kurang pas lah. Jadi bagaimana cara mereka memanage atau men-challenge diri mereka untuk mendapatkan sponsor atau support dari pihak lain seperti itu, Mbak. Kalau dari liga sendiri, Bang, di saat ini, di bulan ini atau bulan depan terdekat, ada di mana? Kalau untuk saat ini, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk AAFI-nya sendiri, itu kita punya sudah jalan itu yang Lubuk Linggau sama Palembang 2. Setelah Lebaran nanti 8 regional yang lain akan menyusul. Oke. Nah,
masih banyak sih agenda yang akan kita buat. Salah satunya kita akan meniru dari teman-teman regional Jawa Timur. Jawa Timur itu mereka punya AAV Champions League, Mbak. Jadi nanti dikumpulin tim-tim peringkat 1 sampai 3 atau peringkat 1 sampai 4 dari masing-masing regional. Mereka kumpulkan di satu wilayah di tempat tersebut yang memang mau jadi tuan rumah. Jadi anak-anak itu, Mbak, mereka lebih terpacu lagi. Berarti kami bukan hanya untuk Liga AAV-nya saja. Itu, ada jadi kami ada Champions League-nya iya. juga. Tuh. Kalau kami pribadi, karena kami kebetulan saya juga membawa tim itu, Mbak, tim kita itu punya championship sendiri nanti. Karena kita ada regional, 13 regional yang ada di Indonesia. Nah, nanti 13 regional ini di timnya kita akan kita challenge lagi ke depan. Gitu. Kita doakan semoga nanti programnya cepat untuk berjalan ya Bang ya. Insya Allah, Dan Mbak. mungkin terakhir Bang, harapan dari Abang sendiri sebagai pembina dari AAV Sumatera Selatan untuk futsal di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Harapan kita ke depannya, yang pertama sudah barang tentu buat pelatih-pelatih yang ada di Sumatera Selatan, ayolah kita mengupgrade diri lah melalui level 1 nasional, khusus level 1 nasional. Karena percuma kalau kita punya kemampuan tapi kita tidak punya ijazah, Mbak. Betul. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pemain. Jadi jangan bosan untuk berlatih. Karena percuma kalau kita punya kemampuan kita tidak berlatih. Sama seperti mata pisau, kalau tidak diasah tidak akan bisa tajam. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita minta support dari AFCAP, AFCOT, kemudian AFP untuk terus mensupport kita. Karena 17 kabupaten kota ini punya AFCAP dan AFCOT masing-masing. Silakan mensupport yang namanya kegiatan AAV. Karena apa? AAV ini menjadi salah satu gerbang, Pak. Salah satu gerbang untuk mencetak atlet-atlet berprestasi di tingkat kabupaten kota dan nanti ranahnya ke provinsi. Karena tujuan kita sama-sama dan impian kita sama-sama, tim futsal provinsi Sumatera Selatan ini bisa lolos PON, Mbak. Iya, amin. Kemarin kita hanya finish di peringkat 2. Jadi kita tidak lolos. Jadi mungkin ke depannya, mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, impian kita bersama, insya Allah apa yang kita doakan selama ini tercapai. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Ziko atas informasi dan kesempatannya hadir di dalam TVRI Sport hari ini, luar biasa sekali. Dan pemirsa, melalui obrolan kita hari ini, mari kita terus mendukung perkembangan futsal sebagai olahraga prestasi dan menginspirasi untuk generasi mendatang. Terima kasih Bang Ziko sekali lagi, luar biasa sekali memberikan kesempatan untuk hadir hari ini. Dan pemirsa, demikianlah TVRI Sport edisi hari ini. Saya Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan TVRI Sport setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan sampai jumpa.